Halo kelas 10 IPA. Kita berjumpa lagi bersama saya Bapak Mion Herun Sirait di dalam mata pelajaran matematika peminatan ya. Materi kita hari ini adalah persamaan eksponensial yang berbentuk A kali A pangkat x kuadrat tambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Jadi di sini ada sedikit nanti ya cara menyelesaikannya, mengubah aljabarnya dengan cara mengingat kembali rumus-rumus perpangkatan atau eksponensial ya. Jadi supaya lebih jelas, saya akan mengerjakan 3 buah contoh ya, seperti nomor 1 ya. Jadi seperti ini. 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 2 pangkat x kurang 3 sama dengan 0 ya. Di sini kita harus mengubah soal ini seperti persamaan eksponensial yang berbentuk seperti ini tadi ya. Bagaimana caranya? Ini harus kita buat 2 pangkat 2x kali 2. Kenapa? Ini sama dengan ini ya. Karena ini pangkat 1, ketika bilangan pokoknya sama dia dikali pangkat dijumlah ya. Berarti 2x tambah 1 ditambah 2 pangkat x kurang 3 sama dengan 0 ya. Kita coba supaya sama, ada dua bentuk supaya bisa nanti kita misalkan. Ini menjadi 2 pangkat x pangkat 2 kali 2 sama itu ya. Ingat, A pangkat M dipangkat dengan N adalah A pangkat M kali N ya. Ditambah 2 pangkat X kurang 3 sama dengan 0 ya. Di sini kita misalkanlah 2 pangkat X itu sama dengan P. Sekarang kita ganti 2 pangkat X kita ganti jadi P supaya lebih sederhana. Berarti P pangkat 2 kali 2 ditambah 2 pangkat X ganti jadi P kurang 3 sama dengan 0 ya. Setelah itu baru kita faktorkan dia ya. Ini sama dengan 0. Ini adalah 2P, ini P ya. Berarti di sini ditambah 3 dikurang 1 ya. Oke. Karena 2P kali P, 2P kuadrat, 2P kali minus 1, minus 2P, ditambah 3P berarti P ya. 3 kali minus 1, minus 3 ya. Di sini kita buat coba, jadi ini 2P ditambah 3 sama dengan 0. 2P sama dengan min 3. P-nya adalah min 3 per 2. Satu lagi ya. P kurang 1 sama dengan 0. Berarti P-nya adalah 1 ya. Kemudian di sini kita kan masih nilai P ya. Masukkanlah dia ke bentuknya. Jadi 2 pangkat X tadi sama dengan P ya. Ini tidak berlaku dikarenakan dia berbentuk pecahan. Yang berlaku ya, di pecahan dan negatif ya. Negatif, dia tidak berlaku karena negatif. Yang berlaku adalah yang positif. Berarti ini 2 pangkat X sama dengan P-nya berapa? 1 ya. Di 2 pangkat X sama dengan 1 itu 2 pangkat berapa? Itu 2 pangkat 0. Karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti X-nya sama dengan 0 ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0. Cara kedua pematoran, kalau A-nya tidak 1, perhatikan ya. 2P kuadrat ditambah P kurang 3 sama dengan 0. Ini dibagi koefisiennya, dibagi 2. Berarti ini bagi 2 tinggal P kuadrat. Ini tetap P yang membagi itu tadi kan 2. Ini kali min 3 berarti minus 6 sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan ya. P tambah 3 P kurang 2 sama dengan 0. Berarti ini P
minus 3. Yang membagi tadi kan berapa? 2. Berarti min 3 per 2. P-nya ini adalah 2. Yang membagi tadi kan 2. Maka P-nya sama dengan 1. Jadi sama dia ya. Kalau memang bingung untuk memfaktorkan kalau ini lebih dari 1 ya. Berikutnya untuk contoh kedua. 5 kali 25 pangkat X kurang 126 kali 5 pangkat X tambah 25 sama dengan 0 ya. Ini kita ubah supaya berbentuk persamaannya tadi. Berarti ini 5 kali 5 itu kan 5 pangkat 2 di pangkat X ya. Sudah mulai ketemu ya. Kurang 126 kali 5 pangkat X tambah 25 sama dengan 0. Ini kita roket aja, ini X-nya di sini, 2-nya di sini, itu sama ya. 5 kali 5 pangkat X pangkat 2 dikurang 126 kali 5 pangkat X tambah 25 sama dengan 0. Sudah berbentuk persamaannya kan? Jadi ini kita misalkan 5 pangkat X itu adalah P ya. Kita ganti 5 kali 5 pangkat X itu apa tadi? P kuadrat kurang 126 kali 5 pangkat X apa tadi? P ditambah 25 sama dengan 0 ya. Supaya lebih gampang pematorannya, kemana tadi? Ini dibagi 5. Ini tetap ya, 126 P ditambah ini dikali ke C-nya. 5 kali 25 adalah 125 sama dengan 0 ya. Sudah lebih gampang kan pematorannya kan? P sama dengan 0. Ada dua bilangan dijumlahkan min 125 dikalikan bilangan itu 120. Ada dua bilangan dijumlahkan dia negatif 126 dikalikan 125. Itu adalah min 125 dikurang ini kali P kurang 1 ya. Min 125 kali min tambah min 1 kan min 126. Min 125 kali min 1 adalah 125 ya. Maka ini P-nya adalah 125. Ingat yang membagi tadi berapa? 5. 125 bagi 5 adalah 25. Berarti P-nya adalah 25. Satu lagi. P-nya adalah berapa? 1 per yang bagi 5 ya. Jadi ini tidak ada nilainya yang negatif. Berarti kedua-duanya harus kita ganti untuk mencari X-nya. 5 pangkat X sama dengan berapa tadi P-nya? 25. 5 pangkat X sama dengan 25 itu kan kita ubah menjadi bilangan pokok yang sama, 5 pangkat 2 ya. Berarti ini berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 2 ya. Berikutnya satu lagi ya. 5 pangkat X berapa P-nya yang dapat? 1/5. Berarti ini 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat naik ke atas dia jadi min 1. Nah ini ya kan. Berarti X-nya adalah min 1 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah apa itu? Min 1 dan 2 ya. Itulah untuk penyelesaian soal nomor 2. Sekarang untuk nomor 3. Oke. Nomor 3 itu juga harus kita aljabarkan seperti ini ya. Berarti ini 3 pangkat 2X ditambah 1 kurang 3 pangkat X tambah 3 dikurang 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0 ya. Bagaimana caranya? Ya kita olah seperti permasalahan yang sudah kita pelajari ini ya, nomor 1, nomor 2. Berarti ini 3 pangkat 2X dikali 3. Karena ini kan 3 pangkat 1. Kalau dijumlahkan kan 2X tambah 1 pangkatnya. Karena bilangan pokoknya sama. Kurang 3 pangkat X kali 3 pangkat 3 ya. Supaya nanti berbentuk dikurang 3 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0 ya. Maka ini akan menjadi 3 kali 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3 pangkat 3, 27 ya.
27 kali 3 pangkat X dikurang 3 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0. Ini kan 3 pangkat X dengan 3 pangkat X kan sama variabelnya ini. Berarti kita ubah dulu. 3 kali 3 pangkat X pangkat 2 kurang min 27 dikurang. Min 27 kali 3 pangkat X dikurang 3. Ini kan kalau dibuka 1 di sini. Ya. Berarti ini kita jumlahkan min 27 tambah min 1 adalah minus 28 kali 3 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0 ya. Jadi ini kita misalkan 3 pangkat X itu sama dengan P. Kita ganti ya. 3P kuadrat dikurang 28 kali P tambah 9 sama dengan 0 ya. Di sini bagaimana cara tadi? Ini dibagi 3 P kuadrat ini tetap 28P tambah 3 kali 9 27 sama dengan 0. Baru kita faktorin. Nah, ya. Sama dengan 0. Berarti ini P kurang 27 P kurang 1. Karena min 27 tambah min 1 min 28. Min 27 kali min 1 positif 27. Jadi ini P-nya adalah 27. Yang membagi tadi berapa? 3. Berarti P-nya adalah 9 ya. P-nya sama dengan 9. Kemudian P kurang 1 sama dengan 0. P-nya adalah 1. Berarti P-nya adalah 1 per. Yang membagi tadi kan 3. Itu masih nilai P. Sekarang kita akan cari nilai X-nya. 3 pangkat X tadi kan P. 3 pangkat X sama dengan P itu tadi 9. 3 pangkat X, 9 itu kan jadi 3 pangkat 2 ya. Bilang pokoknya sama ini mati. Tinggal 1, X-nya adalah 2 ya. Kemudian apalagi 3 pangkat X sama dengan P-nya berapa dapat? Sepertiga. Ini harus kita samakan ya terhadap 3 pangkat karena dia nggak ada negatifnya. 3 pangkat X adalah 3 pangkat min 1. Ini jadi 1, X-nya adalah min 1. Jadi HP-nya berapa? Min 1. Ini X-nya ya, koma 2 ya. Jadi itulah cara menyelesaikan permasalahan yang berbentuk A kali A pangkat X kuadrat tambah B kali A pangkat X tambah C ya. Diperhatikan bagaimana cara mengajarkannya. Setelah itu kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, kembalikan dia terhadap pemisalannya ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat dan tetap belajar. Terima kasih. Aduh.